Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di materi fikih ibadah, di mana dalam pertemuan ini kita akan bahas tentang haji dan umroh. Haji dan umroh. Di kelas lain di hukum ekonomi syariah dan juga di hukum keluarga itu ada materi tentang 1 semester tentang fikih manajemen haji dan umroh. Tapi di sini adalah bagian daripada fikih ibadah, adalah salah satunya di antara pembahasan tentang haji dan umroh. Dan sebenarnya ini tidak cukup hanya dalam satu pertemuan ya, karena ini bicara haji umroh adalah sangat luas dan banyak sekali materi-materi yang harus dijelaskan ya. Yang kedua, bahwa hampir 2 tahun ini dan beberapa bulan terakhir ini pemerintah Saudi tidak menerbitkan, hampir 2 tahun tidak melakukan penyelenggaraan tentang masalah haji. Dan umroh pun sempat dibuka, tapi dalam beberapa bulan terakhir ini visa umroh tidak dikeluarkan. Jadi karena persoalan pandemi ya. Di haji tahun kemarin juga ada haji, tapi hanya terbatas kepada penduduk Saudi yang memang belum menunaikan haji. Tahun sekarang pun masih belum jelas. Di Rantex TV itu juga ada penjelasan pemerintah Saudi dalam waktu dekat akan mengumumkan masalah pelaksanaan haji. Apakah Indonesia masih dapat kuota haji atau tidak? Kita tunggu aja bagaimana penjelasan dari pemerintah Saudi yang punya otoritas untuk melaksanakan kegiatan yang masalah haji. Baik, kita akan jelaskan tentang apa sebenarnya haji itu. Ya, pertama, haji secara etimologi. Jadi makna haji, al-hajju lughatan al-qasdu. Jadi haji itu menurut arti bahasa adalah al-qasdu. Qasdu itu apa? Sengaja ya. Kemudian secara terminologi, secara istilah wa syar'an al-qasdu ila baitillahil haram li'ada'i ibadatin maqsutin bi syurutin maqsusah. Haji adalah bersengaja, bermaksud untuk menuju ke Baitillahil Haram dalam rangka melaksanakan ibadah-ibadah yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus. Bi syurutin maqsutin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ibadatin maqsusah maksudnya apa? Karena haji itu adalah memang ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Di sana ada sa'i, ada namanya tawaf, ada namanya balang jumroh, ada namanya tawaf ifadah, ada tawaf lil umroh atau tawaf qudum ya. Ada namanya mabit di Muzdalifah, wukuf di Arafah, mabit di Mina ya, bisyurutin maksusatin, dengan syarat-syarat tertentu. Antara lain syarat orang haji harus Islam, harus balik, kemudian istita'ah ya. Ada istita'ah mubasyirah dan istita'ah ghairu mubasyirah. Ini nanti ada penjelasan secara khusus. Itu mana haji secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua adalah makna umroh ya. Al-umroh itu lughatan az-ziyarah. Jadi umroh itu menurut arti bahasa adalah az-ziyarah. Ziarah itu apanya? Berkunjung ya. Ziarah itu berkunjung ya. Ada yang berikan makna wakila al-qasdu illa makanin amirin. Ada yang berikan makna sengaja untuk mendatangi tempat yang ramai. Al-qasdu illa makanin amirin ya. Kemudian umroh secara istilah adalah syar'an al-qasdu ila baitillahil haram fi ghairi waqtil haji li'ada ibadatin maqsudatin bi syurutin maqsusah. Umroh adalah bermaksud sengaja untuk berkunjung ke Baitillahil Haram fi ghairi waqtil haji, pada selain waktu haji. Itu bedanya antara
Fi ghairi waqtil haji, selain waktunya haji. Ini bedanya haji umrah dengan haji. Ya. Jadi kalau umrah itu artinya waktunya sangat ada luasa. Tapi kalau haji adalah asyurul ma'lumat. Al-haji wa asyurul ma'lumat. Haji adalah pada bulan-bulan tertentu. 10 Syawal dan sampai 10 Dzulhijjah, ya. Fi ghairi waqtil haji liada ibadatin, maksudnya untuk melaksanakan ibadah tertentu. Jadi umrah itu beda dengan haji. Nanti ada perbedaan antara haji dan umrah. Ya, kalau waktunya adalah bebas selain waktu haji dan umrah, kemudian ibadah maksusoh, haji umrah hanya melaksanakan tawafil umrah, sa'i dan tahallul, selesai sudah. Bisyurutin maksudnya dengan syarat-syarat yang tertentu, ya. Tentunya kalau syarat haji ya harus Islam, umrah harus Islam, kemudian balik, ya. Kemudian juga kalau kita bicara tentang aspek apa sekarang ada namanya ada melalui biro, ya, atau melaksanakan wisata umroh secara mandiri, bisa aja itu. Al-farqu bainal haji wal umroh, ya. Yakhtalifu al-haji wal umroh min hayyuz zaman wa fi ba'dil ahkam, ya. Jadi haji itu berbeda dengan umroh, ya, dari segi waktunya dan dari segi hukumnya, ya. Dan dari segi al-hajju lahu asyhurul ma'lumat, ya. Haji adalah dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Maka disebutkan dalam ayat Al-Qur'an al-hajju asyhurul ma'lumat. Ini ulama tafsir mengatakan asyhurul ma'lumat adalah 10 Syawal, ya, sampai 10 Dzulhijjah, ya. Wala tasikun niyatul haji ila fiha, ya, asyhur ma'lumat. Tidak sah haji pada bulan kecuali bulan-bulan tertentu. Wadil asyhur Syawal wa Dzulqa'dah wal ashrul awal min Dzulhijjah. Amal umratu fasunatu kullu zaman. Kalau umrah selama fasanatu kullu, selama setahun adalah semua adalah bisa dilakukan untuk melaksanakan umrah. Ma'ada ayyamal haji liman nawabi biha, kecuali waktu pada hari bulan haji. Jadi haji itu kalau dilaksanakan ya seminggu selesai, ya, yang diawali dengan wukuf, ya, berangkat ke tanggal 8 berangkat ke Mina, kemudian tanggal 9 ke Arafah, kemudian pada tanggal 10 melaksanakan Jumrah Aqabah, 11 12 melaksanakan Jumrah, ya, Ula Aqabah itu ada tanggal 10, Ula Aqabah 11 12 11, ya. Kemudian 12 adalah Ula Wusta Aqabah. Kalau di nafar awal maka sudah melaksanakan Thaifadah, tahallul sudah selesai, ya. Nanti apakah hajinya haji tamattu atau haji ifrad atau haji qiran. Ini adalah bedanya haji dengan umrah, ya. Kemudian hukumnya, hukum dan dasar-dasar hukum tentang masalah haji dan umrah, ya. Disebutkan al-hajju fardun bittifaqil muslimin wa ruknun min arkanil Islam lam yukhalif fi dzalika ahadun minal muslimin. Jadi haji adalah kewajiban fardu, hukumnya adalah wajib berdasarkan kesepakatan umat Islam, ya. Dan itu adalah merupakan salah satu rukun dari para rukun Islam. Adapun dasar dari Al-Qur'an adalah surah Al-Imran ayat 96 97, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bakkata barakan wa hudan lil alamin fi ayatin bayyinatin maqamir Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah dasar tentang pelaksanaan haji dan umrah, ya. Pelaksanaan haji, ya. Al-Imran ayat 96 97. Adapun di dalam hadis disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan dalam Muslim wa Nabi radhiyallahu anhu buniyal Islam ala khamsin. Islam ditegakkan atas 5 prinsip, ya, atas 5 dasar. 1. Syahadat la ilaha illallah, yaitu bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, menyaksikan Muhammad sebagai utusan Allah, wa iqamis salat, menunaikan melaksanakan salat, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa hajjul baiti liman istata'a ilaihi sabila.
dan melaksanakan haji bagi orang yang mampu, ya. Ini adalah adapun dasar hukum yang lain adalah ijma'. Fakot kalimatul muslimin ala fardiyatihi wa dzalika hakamu bi kufri jahiliyah li anna ingkaru lima sabat bil sunnah. Ulama memberikan keputusan hukum hukumnya kafir bagi orang yang menentang tentang masalah haji, karena menentang haji adalah mengingkari terhadap sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan ada sunnah dan ijma'. Ya, ini adalah hukum umroh, ya. Hukum umroh itu adalah hukumnya wajib atau fardu, sama dengan haji, ya. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ya, disebutkan di dalam Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, Al-Baqarah ayat 196, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh semata-mata karena Allah Ta'ala. Wa amma sunadu fa qawlu sallallahu alaihi Ibnu Jamaah Ibnu Majah wal Baihaqi wa Yuruma bi asani tasahihatin Aisyah radhiyallahu anha qalat qul ya Rasulullah hal ala nisa'i jihadun, wahai baginda Rasul, hal apakah perempuan wajib melaksanakan jihad? Qala na'am, ya. Jihadun la qitala fih, yaitu jihad yang tidak ada pertempuran di dalamnya, haji dan umroh. Kam maratan yajibu wal hajju wal umratu wal mustati, berapa kali wajib haji dan umroh bagi orang yang mampu? Ulama sepakat wa ajmal ulama ala anna la yajibul hajju wal umratu illa al mustati illa maratan wahidatan fi umrihi. Ulama sepakat ijma' bahwa tidak wajib melaksanakan haji dan umroh bagi orang yang mampu kecuali yang sekali dalam seumur, ya. Kecuali kalau seorang itu bernadar, maka harus dipenuhi. Kam auratan itamar Rasulullah wa kam hajatan hajjah, berapa kali umroh Rasulullah melaksanakan umroh dan berapa kali Rasulullah melaksanakan haji. Dalam riwayat Al-Qadar disebutkan wa qala qultu li Anasin kam hajjan Nabi sallam qala hajjatun wahidah. Jadi Rasulullah yang melaksanakan haji sekali, wa atamaru arba umarin, dan Rasulullah melaksanakan 4 kali umroh, umratun fil qa'dah, umrah pada bulan Dzulqa'dah, wa umratul Hudaybiyah, umrah pada setelah pulang Hudaybiyah, wa umratun mahajati, dan umrah bersama haji Nabi, wa umratul Ji'rana, dan umrah di tanah Ji'rana ketika melakukan pembagian harta rampasan perang, ya. Jadi Rasulullahnya 4 kali melaksanakan umroh dan haji pada hanya sekali, ya. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan waqala warwal Bukhari wa Muslim wa qala Nabi sallam fi syarqil muslimin kanat iqdahuna fi Dzulqa'dah amal Hudaybiyah. Salah satu di antara umrah Rasulullah adalah pada bulan Dzulqa'dah pada tahun perang Hudaybiyah, ya. Sarata sitin min hijrati wasaniyatu fi Dzulqa'dah min wa hiya sanadu sab'in. Yang umrah yang kedua adalah pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7, yaitu